dipersembahkan oleh Iya, Bang, kalau misalnya ngelihat dari pepatah Aceh yang tadi sudah disampaikan juga ya dari orang Acehnya langsung, tokohnya juga, kalau dari sisi Islam, sabar sebagai obat itu seperti apa sih? Karena kan kalau setahu kita kan sabar itu nggak ada batasnya. Terus masa kita sabar terus, terus jadi yang jadi Ya, obat tuh sabar gimana gitu supaya jadi kuat? menjadi ajaran Islam yang sentral, ya. Dan banyak disebut dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Ada yang sangat populer, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang sabar. Dan sabar ya, juga diangkat dari sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat ya penuh dengan kesabaran ketika menyiarkan agama Allah lewat dakwah di Mekah, di Madinah, menghadapi tantangan, bahkan ancaman. Namun dengan kesabaran, beliau dapat melampaui itu semua. Mungkin santri ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. As we know, patience is the best solution to face problem in this life. Why patience become the best solution in this life? Ya, good question, thank you. Bahwa kesabaran itu ya, adalah solusi dan menjadi solusi terbaik. Karena memang kalau kita manusia, baik secara individual maupun secara kelompok, menghadapi masalah, tantangan, bahkan ancaman dalam hidup ini, kalau kita tidak sabar, kalau kita menghadapi masalah, tantangan, kemudian kita menyerah, give up, ya, menyerah, maka kita akan menjadi pecundang, akan menjadi orang yang kalah, bukan menjadi pemenang. Dan hidup kita ini tidak akan berkemajuan gitu. Maka sabar, benar yang dikatakan tadi dalam pepatah Aceh itu sebagai sebuah solusi ya, dari masalah, tantangan dalam kehidupan kita ini. Secara harfiah sabar itu, Ustazah Rasyida Diana, apa? Sabar itu ridho, menerima apa yang terjadi. Ada unsur kata ridho, ikhlas, ridho, menerima. Ketika kita menghadapi musibah, kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bersuuzon, berprasangka buruk, tapi sebaliknya berhusnuzon, berprasangka baik. Allah sedang menguji saya. Memang ada dalam hadis, jika Allah menyayangi seorang hamba, maka Allah mendatangkan ujian dan cobaan. Ada versi lain, idza ahabballahu qauman ibtalahu. Jika Allah menyayangi sesuatu kaum, sesuatu kelompok atau umat, Allah datangkan ujian dan cobaan. Maka ujian, cobaan seperti yang kita hadapi sebagai bangsa Indonesia, ya, musibah banjir, tanah longsor, dan lain-lain sebagainya, dengan perubahan iklim dewasa ini, kita yakini sebagai ujian, cobaan dari Allah yang sedang menguji kita, karena Allah sayang kepada kita, maka kita perlu bersikap sabar dalam menghadapi tadi, ikhlas, ridho, namun jangan berhenti, jangan menyerah, jangan give up. Terus, apa lawannya give up? Move on. Bergerak. Itulah solusi. Kita akan bisa menghadapi tantangan dan bisa kemudian lebih maju lagi bergerak dalam hidup ini. Prof, bagaimana mengamalkan sabar itu dengan benar, dalam arti tidak hanya diam dan menyerah begitu saja yang sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala? Sabar dalam pemahaman saya terhadap ajaran Islam bukan kita diam, pasif, apalagi berhenti. Sabar berbasis keikhlasan, kerelaan menghadapi ujian dan cobaan dari Allah dengan berikhtiar, dengan menerima, berikhtiar, dan bahkan kalau gagal sekali jangan berhenti. Oh, saya sabar. Coba lagi. 2 kali belum berhasil, coba lagi sampai kita berhasil.
Jadi sabar itu memerlukan endurance dalam bahasa Inggris ya. Daya tahan diri dalam tantangan. Itulah yang ada dalam surat Al-Asr itu. Ya, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, saling berwasiat. Inilah sabar yang aktif, sabar yang proaktif, sabar yang progresif. Allah menguji kita. Kita telah diberi kemampuan dan kita kemudian ikhlas menerimanya dengan ikhtiar mengatasi masalah itu sampai kita berhasil. Lahirlah orang-orang sabar itu yang disayangi oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.